Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safrudin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout P3K Guru IPA part kedua. Dalam soal ini saya mengambil soal tryout di TO2 kemarin untuk guru-guru IPA tingkat SMP maupun SMK. Nah, apakah soal-soalnya lebih sulit kalau dari cerita teman-teman guru IPA yang lain? Rata-rata soal di tryout 2 ini nilai mereka menurun. Apakah memang benar sulit atau ada hal lain yang membuat nilainya menurun? Mari kita buktikan sendiri dengan menyimak pembahasan soal berikut. Oke, langsung saja kita bahas bocoran soal tryout P3K Guru IPA SMP SMK part 2 yang didapat dari tryout 2 SIM PKB kemarin. Nah, kita lihat banyak teman-teman yang nilainya turun. Apakah benar tryout 2 ini lebih sulit? Kita akan cek. Nomor 1. Nah, di sini di nomor 1 yang ditanya adalah berwujud gas. Berwujud gas berarti dia kalau berwujud gas suhunya itu di atas titik didih atau minimal setitik didih ya. Di sini dia bisa berwujud gas berarti lebih dari titik didih suhunya. Oke, kita cek. 200 itu ada di titik didih atau di tetek leleh. Minus 200 derajat Celcius. Bukan ini ya. Minus 200 di sebelah kiri. Minus 200 bukan ini. Minus 200. Nah, ini minus 200 masih di sebelah kanan dari hidrogen. Oke, kita cek. Asam klorida di sebelah kiri, minus 200-nya ini sebelah kiri. Di sebelah kiri, ini di tengah. Oke, berarti ketika dia menjadi wujud gas, itu adalah hidrogen. Hidrogen, karena apa? Karena titik didihnya minus 253 derajat Celcius. Atau di bawah minus 200. Jadi minus 200 bisa dibilang lebih panas. Ketika lebih panas daripada titik didih, lebih tinggi suhunya daripada titik didih, dia akan berwujud gas. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sebuah generator listrik di rumah sakit menghasilkan arus searah bertegangan 100 volt. Jika 5 buah lampu masing-masing 100 watt, 100 volt, disusun paralel dan dihubungkan ke generator listrik tersebut, maka arus yang harus dialirkan. Oke, disusun paralel ya. Disusun paralel. Di sini kita lihat dulu arus yang dibutuhkan berapa. P sama dengan I dikali V. P-nya 100 watt. 100 watt. Oke, 100 sama dengan I dikali V-nya berapa? V-nya 100 volt. 100. Oke, di sini ini kita lihat I-nya arusnya. Arusnya sama dengan pindah ruas ya. 100 watt ini dibagi 100 volt. Berarti dapat arusnya sama dengan 1 ampere. Oke, 1 ampere. Tapi kita lihat karena dia disusun paralel ya. Dia disusun paralel. Disusun paralel berarti ada berapa tadi? Ada 5 ya. Ada 5 disusun paralel. Nah, kira-kira seperti ini disusun paralel dia. Kalau dia disusun paralel, tegangannya sama. V sama dengan V1 sampai V5 ya. Kalau I total itu sama dengan I1 tambah I2 sampai tambah I5. Oke, kalau 1 I-nya di sini harus 1 ampere. Ini harus 1 ampere. Ini 1 ampere. Ini 1 ampere. Ini 1 ampere. Berarti totalnya harus menggunakan apa nih sehingga lampu dapat digunakan semestinya arusnya harus 5 ampere. Karena dalam rangkaian paralel arus total itu sama dengan hasil jumlah arus-arusnya ya di situ ya. Kalau tegangan itu dimanapun dia berada sama kalau dia disusun secara paralel. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Suatu ketika 2 orang sahabat mengobrol tentang pengalamannya di pantai. Andi menceritakan bahwa saat malam hari raya Kurban. Hari raya Kurban itu tanggal berapa? Hari raya Kurban itu tanggal 10 ya. Tanggal 10
Sedangkan dia bilang, Andi menyampaikan saat itu bulan purnama. Nah, kalau penanggalan Islam di sini menggunakan bulan sebagai patokannya. Kalau kita Januari, Februari, Maret, April, itu adalah menggunakan matahari ya, revolusi matahari. Kalau di penanggalan Islam dia pakai bulan. Sedangkan bulan purnama pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah antara tanggal 14, 15, 16. Nah, maaf, 14, 15 ya, karena mereka cuma 29 hari. 29 hari. Kalau 28 sampai 29 sampai 30. Ya, 14, 15, paling mentok sampai 16 itu bulan purnama ya. Sedangkan kita lihat berarti udah benar, jawabannya pasti hoax ya. Hoax. Hoax karena apa? Itu baru tanggal 10. Bulannya baru 3/4, belum purnama. Kita lihat. Hoax sebab itu belum bulan purnama, penampangan bulan Cat itu masih bulan sabit. Enggak ya, bulannya sudah bulan 3/4. Karena apa? Karena sudah dekat pertengahan bulan. Jadi kan udah hampir penuh ya. Hoax karena bulan purnama terjadi 4 hari sebelum Idul Adha. Idul Adha tanggal 10, 4 harinya tanggal 6. Bulan purnamanya aja tanggal 15, berarti ini juga bukan. Berarti jawabannya benar nih. 14, 15 kalender Hijriah. Jawabannya yang ini. Karena apa? Bulan purnama itu terjadi ketika tengah bulan ya. Sip. Kita lanjut soal nomor 4. Pada saat perayaan Tahun Baru 2021, Samantha bercerita pada temannya bahwa saat merayakan Natal di Australia, ia bersama adiknya bermain boneka salju di halaman rumahnya. Nah, apakah benar dia bermain boneka salju ketika Desember di Australia? Natal kan 25 Desember ya. Kita lihat posisi matahari ketika Desember, Januari, Februari, posisi matahari itu ada di bumi bagian selatan. Nah, jadi ibaratnya ini dari jauh yang aja ini jauh. Jadi kelihatan. Nah, ini ada di bumi bagian selatan, di bawahnya kena sinar matahari. Otomatis ketika bumi bagian selatan itu kena sinar matahari lebih lama ya maksud saya di sini, otomatis musimnya itu adalah musim panas untuk di bumi bagian selatan ketika Desember sampai Februari. Begitu juga berlaku di bumi bagian utara. Bumi bagian utara karena dia terkena sinar mataharinya lebih sedikit, ini di bumi bagian utara dia menjadi musim dingin. Nah, kita lihat Australia ada di selatan atau di utara. Australia ini berada di selatan, di sini ya, Australia di selatan. Berarti waktu itu Australia sedang musim panas. Oke, hoax mana nih hoax nih? Hoax ya, dia sedang musim panas. Musim dingin itu ada di bumi bagian utara. Jadi kayak Rusia, kayak Jepang, dan negara-negara lain ya di bagian utara itu sedang musim dingin. Sedangkan yang negara-negara bagian selatan sedang musim panas. Oke, kita lanjut. Ibu membuat kopi untuk ayah, 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir dimasukkan ke dalam cangkir. Kemudian dituangkan air panas setengahnya sehingga menjadi air kopi yang manis dan berbau harum. Proses di atas merupakan tergolong perubahan. Nah, perubahan kimia dan perubahan fisika bedanya apa di sini ya? Kalau fisika, dia tetap nggak terjadi perubahan atau membentuk zat-zat baru, sedangkan kimia itu membentuk zat baru di situ ya. Kemudian fisika dia bisa kembali, jadi kayak misalnya kita lagi nyeduh kopi, nah ini nanti kita bisa suling kembali, airnya dipisah dengan kopi, bisa dipisah dengan gula, nah bisa kembali lagi dia bentuknya. Sedangkan kalau kimia dia nggak bisa kembali. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membakar kayu jadi arang, jadi abu. Nah itu arang jadi abu nggak bisa tiba-tiba disulap jadi kayu lagi. Oke, berarti ini fisika atau kimia. Kita lihat nggak ada zat baru nggak ada. Kemudian dia juga bisa kembali lagi dalam proses penyulingan. Jadi bisa dipisah lagi antara kopi, gula, dan air. Berarti di sini dia fisika. Fisika karena tidak terbentuk zat baru. Ini benar ya. Ini benar. Terjadi proses penguapan salah. Terbentuk zat baru itu kimia ya. Ya berarti jawabannya yang ini. Fisika karena tidak terbentuk zat baru. Dia tetap dalam bentuk kopi, gula, dan
air, cuman dia larut. Oke, kita lanjut. Gambar di atas menunjukkan salah satu proses pembuatan keramik. Nah, jadi di sini keramiknya dibakar. Dibakar untuk ngapain nih? Untuk menaikkan keregangan bukan, menurunkan kadar air bisa jadi ya, menurunkan massa bahan bukan, mengubah tekstur bisa jadi, untuk mempercantik bukan. Jawabannya adalah mengubah tekstur ya, untuk supaya keramik tersebut lebih kuat ya tentunya, lebih kuat dan sesuai dengan tekstur yang diinginkan. Di situ nggak mudah pecah dan lain sebagainya, itu dibakar. Oke, kita lanjut. Ketika kupu-kupu sedang menghisap nektar, kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga, ini udah jelas, mutualisme. Kenapa? Kupu-kupu dapat madu, ya jadi untung ya. Bunganya juga terbantu proses penyerbukan, untung. Sama-sama untung, berarti di situ mutualisme. Kalau parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Pemangsaan ya misalnya, yang satu jadi pemangsa, yang satu jadi mangsa. Kayak misalnya singa sama kuda ya. Kompetisi, ini berarti sama-sama memperebutkan makanan. Misalnya singa sama harimau, rebutan kuda. Nah itu bisa jadi terjadi kompetisi ya. Komensalisme, kalau komensalisme yang satu untung, yang satu nggak rugi. Oke, berarti jawabannya mutualisme. Kita lanjut soal nomor 8. Kita cocok-cocokan ya. Beruang kutub, dia memiliki rambut yang tebal. C. Cumi-cumi, dia bisa mengeluarkan cairan tinta. A. Kalajengking, dia bisa ngeluarin racun dengan cara menyengat. D. Bunglon, dia bisa berubah warna dan memiliki lidah panjang dan lengket. E. Kumbang, dia pura-pura mati ya. B. Landak, dia kulit berduri. F. Oke, kita cek. 1C benar, 3D benar, 5B benar, 6F benar. Nah, ini bisa jadi jawaban. 6A salah. Dari awal salah ya. 1A salah, dari awal salah nih. 2A benar, 3F. 3F salah, ini 3F-nya salah. 3C salah. Nah, berarti jawabannya yang atas. 1C, 3D, 5B, 6F. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Sebuah bola bergerak menggelinding horizontal kecepatan 10 meter per sekon. Pada suatu bidang berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Pernyataan berikut yang salah ya. Ada gaya gesek yang menghentikan laju bola. Ya benar ya, ini sesuai dengan hukum ya. Kalau dia nggak terkena gaya gesek, nggak ada gaya yang bekerja, dia nggak bakal bergerak, atau dia nggak bakal berhenti. Yang diam tetap diam, yang bergerak ya tetap bergerak. Oke, kita jalan. Bola menggelinding selama 10 second. Kita cek, benar nggak dia 10 second? S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Setengah S. S-nya 50 sama dengan V0, kecepatan awalnya 10 kali 10 tambah setengah kali A kali 10 kuadrat. Oke, 50 sama dengan 100 ditambah 100 kali setengah 50A. Oke, pindah ruas 50A, 50 kurang 100, terus A sama dengan min 50 bagi 50, A sama dengan min 1. Oke, hal ini terbukti jika 10 second dia mengalami perlambatan, ini min 1 berarti dia melambat ya, perlambatan 1 meter per sekon kuadrat. Baru ini benar. Nah ini sesuai nih, percepatan bola min 1 berarti dia melambat. Nah ini udah benar. Kecepatan bola mengalami penurunan ya, benar ya, ini berkurang 1 tiap detiknya. Benar. Perubahan kecepatan bernilai positif, salah. Kenapa salah? Kalau dia positif, otomatis dia pasti makin kenceng, bukan makin lambat. Oke. Kita lanjut lagi. Penglihatan pada serangga berbeda dengan penglihatan pada manusia. Karena serangga mempunyai 2 mata. Ini gampang ya. Matanya mata apa? Mata tunggal dan mata majemuk. Ada nggak di sini? Ada ya, jawabannya yang ini. Serangga dia punya 2 mata, nggak kayak mata manusia ya. Dia punya mata tunggal dan mata majemuk. Oke, mungkin sekian pembahasan soal IPA tryout kedua ya dari SIM PKB kemarin. Semoga berguna
pembahasan yang telah kita lakukan pada hari ini. Misalnya nih teman-teman punya soal-soal lain yang ingin dibahas atau sudah ada dapat soal tryout tryout 3 atau tryout 1 dan 2 yang belum sempat dibahas, belum sempat saya bahas, bisa teman-teman kirim ke saya ya, baik itu berupa email, baik itu berupa Instagram, itu bisa ya, kirim aja ke saya. Sekian, semoga sekali lagi pembahasan kita pada part kedua ini berguna buat teman-teman semua. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau ada yang salah, koreksi aja. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.